One Kawan TV1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam program IC Triso bersama Husnu Maria dan sahabat saya Iksan Mursi, Dr. Iksan Mursi. Kita membahas tentang berbagai macam persoalan baik global maupun domestik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa mendapatkan bisa diterima oleh para pemirsa sebagai bagian dari pembelajaran, sebagai bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kali ini kembali lagi kita sudah bahas banyak sekali isu Trump, isu Palestina, isu Ukraina, isu Cina, isu berbagai macam isu global. Tapi pada saat yang sama juga IC Triso tetap untuk mempelajari what's going on, apa yang terjadi di negara kita yang kita cintai. Tapi lagi-lagi sebagai political scientist, Bang Mursi ini banyak ekonomis, political scientist dan ahli hukum dikatakan ya, hukum tata negara. Tapi sebenarnya hukum tata negara itu mirip banget dengan politik, tapi persoalannya kawan-kawan yang berada di hukum tata negara tidak berada di politiknya. Jadi kadang-kadang ada miss-nya di situ. Tapi karena Bang Mursi juga belajar politik, jadi ya dapat gitu ininya, gitu nyambung di dalam konteks itu. Dalam konteks kalau kita bahas tentang negara kayak gitu ya, dengan yang kita sebut sebagai the modern, ya munculnya modern nation state, the separation between state and church, pemisahan antara gereja dan negara, state and corporate versus state versus corporate. Ini yang modern nation state dulu yang di Eropa, di dalam konteks pemisahan agama dan negara. Di dalam konteks itu munculnya modern nation state. Dia sekuler, dia gunakan diksi-diksi ilmiah seperti yang disebut dengan human. Jadi ada full human, ada less human. Ya, sumbernya itu adalah akal, tapi kita tahu akal itu juga terbatas. Tapi bukan berarti di Islam kita nggak guna akal, itu akal takilun, akal tatafakarun, itu juga menjadi sangat penting. Reason itu penting di dalam Islam. Nah, ini juga dalam konteks itu. Kemudian produk dari modern nation state itu citizenship. Ya. Kalau kita bahas pemikirannya Thomas Hobbes misalnya, apa yang dilakukan oleh negara modern itu disciplinary state. Jadi dia gunakan polisi dan penjara. Jadi kalau kita lihat zaman sebelumnya nggak ada penjara ya, nggak ada kalau kita bicara tentang itu. Yang kedua lagi pendidikan. Ternyata pendidikan itu juga bagian dari bagaimana negara mengatur citizenship tadi, produk dari citizen. Yang ketiga health. Jadi health ini juga health issues ya, jadi bagaimana kesehatan. Makanya kalau kita lihat di negara-negara barat yang menggunakan yang katanya demokratis di dalam pemilu, itu seringkali yang digunakan adalah pendidikan, kesehatan, lapangan kerja. Itu diksi-diksi atau kebijakan-kebijakan yang selalu dijual di dalam konteks kebijakan-kebijakan politik. Inclusive growth. Iya. Nah, kalau kita bahas tentang bagaimana pembagian kekuasaan, kalau kita bahas tentang John Locke, ya ini filosofer dari Inggris, tapi pemikirannya tidak dipraktekkan di Inggris, karena di Inggris kan dia ada ratu, raja, terus kemudian dia ada House of Commons dan House of Lords kayak gitu ya. House of Lords lebih banyak diangkat di dalam konteks model Westminster sistemnya UK. Dia nggak terlalu penting di dalam konteks House of Lords-nya, tapi tetap ada dignified di situ. Nah, tapi apa pemikiran John Locke itu dipraktekkan di Amerika dengan trias politikanya di dalam kita di Indonesia. Kita mau pakai pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan, atau di dalam praktiknya ternyata kita berpikir ya apakah kita model presidensial di dalam konteks rasa parlementer atau dulu parlementer. Jadi karena kita punya presiden, punya perdana menteri, kita pernah punya kayak gitu zaman sistem parlementer sampai kemudian dekret presiden 59. Nah, tapi yang menarik, salah satu yang menarik statementnya John Locke, jangan serahkan political right kepada ateis. Kenapa? Karena ateis itu tidak punya limitation. Sehingga kalau dia dikasih kekuasaan dan dia tidak ada batasan, maka dia bisa melakukan Authoritarian. Legalism. Legalism. Melalui legalism.
Jadi balik lagi tadi Bang, di dalam konteks Hobbes bicara disiplin di situ ada kesehatan, ada pendidikan dalam konteks ini. Nah, sekarang ini kan sangat penting ya di dalam konteks ya, misalnya rekrutmen menteri kesehatan yang bukan dari ilmu kesehatan, bukan dokter, bukan rumpun kesehatan. Ini kan internal kementerian sendiri kan A sampai Z ya. Jadi bagaimana undang-undang kesehatan yang baru kayak gitu ya, dari berbagai macam isu, masya Allah kayak gitu kalau kita lihat. Termasuk juga kita selalu mengatakan, oh iya ada BPJS kan gratis. Siapa bingung BPJS gratis? Tapi kalau Anda di Australia yang namanya healthcare itu ya gratis. Anda dapat kartu itu ya gratis. Anda mau kaya mau miskin, tinggal kalau saya dia akan nambah yang namanya private healthcare system. Jadi dia nanti ambil yang asuransi privat, yang dia nambah yang macam-macam untuk fasilitas. Tapi seluruh masyarakat itu public services. Public services, ya pelayanan publiknya. Bidang kesehatan. Gitu kan. Amerika tidak. Kalau Amerika kan baru Obama kan yang menandatangani Obamacare di dalam itu dulu Hillary Clinton dan Bill Clinton itu sebenarnya belajar dari Australia. Waktu itu saya masih kuliah di sana waktu mereka datang tuh. Dia pelajari, makanya dulu seringkali kampanyenya Hillary kan buy one get one free kayak gitu ya, karena Hillary itu mengkontribusikan banyak sekali pemikiran-pemikiran termasuk healthcare systemnya di Amerika. Jadi dia belajar dari Australia. Australia termasuk one of the best ya untuk healthcare system selain Belanda, Scandinavian country. Nah Bang, persoalannya kadang-kadang mesin politik kesehatan ya, apakah itu farmasis, apakah itu vaksin, apakah itu healthcare system di dalam konteks itu selalu digunakan di dalam. Jadi dulu kenapa orang-orang aborigin banyak yang meninggal pada saat orang Inggris datang, itu datang bawa chickenpox. Jadi hanya chickenpox saja itu separuh indigenous people meninggal. Ternyata sama juga di Amerika juga demikian. Indian people dulu datang dengan penyakit itu. Yang itu penyakit yang dari Eropa yang dibawa ke, yang atau dibawa secara sengaja atau tidak sengaja di dalam konteks itu. Jadi dari sejak dulu healthcare system, atau kalau kita pelajari penyakit apa ya, yang itu bagian dari glory. Kalau kita bicara biji kan itu glory. Kalau toksi itu bagian dari glory. Kalau itu di pendekatan dagang. Tapi dulu juga zaman siapa ya? Zaman Abu Bakar ya. Khulafaur Rasyidin kalau ada penyakit yang pandemi yang kayak gitu, apa yang harus dilakukan kan? Sebetulnya nggak boleh keluar dari wilayah yang sedang pandemi. Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat seperti itu, bagaimana kita melihat di dalam konteks negara dikuasai oleh mereka, tapi menggunakan itu sebagai instrumen untuk menguasai, jadi vaksin, farmasi, sistem kesehatannya dan sebagainya di dalam konteks. Dalam buku Praharaan Bangsa, saya menyebut begini: satu negara yang selalu berburu, yang masyarakatnya berburu tahta harta dan seks gitu ya, dia akan mengalami sakit. Satu negara yang masyarakatnya selalu berburu materialisme, dia tidak akan memperoleh kedamaian. Satu negara yang bangsanya menangkalkan kesuksesan dengan ukuran tadi, tahta harta dan seks itu sesungguhnya akan terus-menerus mengalami konflik. Atau konflik memang dipertahankan. Nah, kalau pakai yang namanya conventional war. Nah, kalau pakai conventional war itu kan sesungguhnya dia merujuk tidak kurang pada Emil Durkheim. Ya, Durkheim kan. Kalau kita merujuk pada Durkheim kan sebenarnya berdampingannya sama Parson. Ya, Talcott Parson. Iya, sama Talcott Parson. Kalau kita bilang Durkheim adalah formatnya konflik, sementara yang dicari oleh Talcott adalah sibernetik yang berujung pada kesepakatan dalam pendekatan fungsional, maka pertanyaan besarnya konflik materialism on materialism base, konflik on materialism base, dan konsensus sibernetik on materialism base
pada hakikatnya juga tidak menemukan hakikat. Kenapa? Karena dua-duanya kalau Parson basis kenapa materialisme? Karena yang disebut oleh Parson basisnya biologi, Herbert Spencer. Iya, Spencer. Herbert Spencer. Sementara pada yang namanya Emil Durkheim, fisikanya adalah fisika materialisme. Gitu permainannya. Geraknya itu energinya energi benda, bukan energi Husnul. Energi benda. Vektor itu energi benda Husnul. Jadi teori vektor itu, teori tentang segitiga keseimbangan, teori tentang lingkaran, teori tentang itu energi benda. Jadi sama-sama materialisme, maka kedua-duanya sesungguhnya tidak menemukan hakikat kemanusiaan. Itu yang saya sebut dalam teori saya, gagalnya Barat seabad. Jadi basically teori sebenarnya Barat gagal seabad terus. Dampaknya adalah kelihatan pada masyarakat kondisi sekarang. Iya. Kehilangan itu rohnya. Iya. Komuniti sebetulnya. Nah itu Husnul tahap pertama. Aplikasinya apa? Aplikasinya adalah setiap negara, setiap bangsa yang hidupnya didasarkan pada peranan perbankan, di mana perbankan menandingi peran negara dan konstruksi finance, maka dia akan selalu terjebak pada debt. Itu terjadi di Amerika sehari ini. Dan itu tidak cuma negara, pada level citizens-nya, sama. juga debt juga, utang juga. Jadi setiap bangsa atau setiap negara yang masyarakatnya, yang negaranya didasarkan atas peranan perbankan dalam rangka menghidupkan perekonomian, baik pada sektor mikro maupun makro, gitu ya. Karena basis pada soal surat utang, soal mortgage, soal macam-macam di situ, maka dia akan terjebak ke dalam tadi. Bagaimana negara tersebut sesungguhnya tidak akan menemukan hakikat harga dirinya. Malam menderita, siang terhina, kata Ali bin Abi Thalib, gitu ya. dan kalau pakai kalimat Al-Baqarah, Allah dan Rasulnya gitu. Jadi jangan pisahkan antara yang namanya kenyataan politik dengan metafisik. Iya betul. Karena pada akhirnya itu sama seperti Husnul tidak bisa memisahkan energi yang Husnul punya dengan tubuh yang Husnul punya, nggak bisa. Begitu bisa mati. Iya, rohnya nggak ada. Iya nggak ada. Itu nggak bisa dipisahkan. Dalam tubuh manusia saja ada energi dan ada fisik tubuh. Dan itu nggak bisa dipisahkan. Begitu dipisahkan itu yang disebut dengan perpisahan. Itu yang disebut dengan rojiun. Energi balik ke tempatnya, fisik balik ke tanah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gitu. Sebenarnya ada istilah lain. Ada istilah mati, ada istilah wafat, ada istilah ajal. Jadi ada istilah tuh. Gitu, ada istilah kayak gitu. Tapi kita tidak membahas itu. Enggak masuk. Kita bukan ahli fikih. Lalu, tapi saya sering ngebahas itu. Tapi kita tetap, maksudnya ya, itu kan Islamic teaching. Iya. Jadi itu jadi bagian yang sangat makanya tadi saya katakan jangan pisahkan antara kenyataan politik dengan metafisik. Oke. Yang kedua Husnul. Yang kedua, setiap bangsa, setiap negara dan bangsa yang kesehatannya tergantung pada medical modern medicine. Iya, pasti akan dijebak masuk ke dalam perangkap seolah-olah ular adalah penyembuh karena di situ katanya lambangnya ular. Katanya kan ular. Kan itu kan kepercayaan farmasi. Dan itu bangsa dulu, dewa dulu. Jadi modelnya begitu, ular. Kemudian ada mangkok yang bisa dianggap sebagai obat. Padahal itu pertarungan soal bagaimana racun. Dia bukan penyembuh. Bukan. Itu racun. Nah, kalau dalam konsepsi Islam itu dibedakan antara obat sebagai obat sifat dengan racun memang beda dia gitu. Nah di situ kata kuncinya apa? Di Islam sebenarnya madu ya. Iya, madu sama jahe sama jinten hilang. Ya, gitu ya. Jadi jelas gitu loh, bukan racun dijadikan obat. Nah, yang ketiga itu simbolik. Betul, simbolik. Nah, yang ketiga sekarang setiap setiap negara dan bangsa yang selalu sibuk mencari keunggulan dengan basis gitu ya, kekuatan fisik
Perang misalnya. Iya, perang Perang fisik. Itu kan dalam perang fisik itu baik yang namanya military, teknologi, keuangan, farmasi, food, gitu ya, keunggulan kelima ini, maka pada hakikatnya dia tidak akan pernah mencapai kedamaian. Dia selalu dalam posisi gelimang peperangan. Jadi yang disebut dengan war, the endless war, perang abadi. Yang sesungguhnya mereka kalau mereka bicara tentang peace, prosperity, gitu ya, and stability, itu semi imajinasi. betul. Saya mau bilang kayak gitu. Lo sedang ngebohong tuh gitu. Sama Kemudian seperti tutup, Iya. terus kemudian itu ideologi, kemudian kita di brainwash, Iya. kita percaya betul gitu. Iya. Samina wa ta'na pada Betul. mereka, padahal Iya. halo, kita punya juga konsep yang lebih, yaitu metafisiknya jangan dihilangkan. Lalu, kalau satu bangsa dan negara dikendalikan oleh kekuatan opini, maka dia tidak akan mempercayai kebenaran. Apa poinnya? Itu berarti Anda tidak pernah bicara tentang data yang akurat, aktual, relevan, signifikan. The truth. Iya. Betul. Artinya Tapi mereka selalu ngomong itu subjektif. subjektif, tapi pada akhirnya ini masuk benar mirdal. Ya, Objektivitas adalah intersubjektif. intersubjektif. Objektivitas adalah intersubjektif. Benar mirdal. Action drama. Action drama. Iya. Action drama itu kasusnya India. India ya. Tapi Anda harus tahu bahwa sesungguhnya ketika opini menjadi intersubjektif itu masuk dalam fallacy truth. Bukan lagi fallacy logik, tapi fallacy truth. Jadi ininya apa? Ya kebenaran fallacy, kebenaran palsu. Benar palsu. Maksudnya Tadi saya udah bilang semua, saya menjebakkan kebenaran palsu gitu loh. Tapi saya menjebakkan bukan sekedar fallacy logik, dia menjadi fallacy truth. Gitu. jadi bukan the real truth. Iya, bukan the real truth. Gitu. Bukan the substance dari truth. Nah, Tapi kok persoalannya seringkali karena Barat itu selalu ya, tapi mereka juga di satu sisi bicara tentang akal, reason ya, dia menggunakan reason. ini pembicaraan kita lagi-lagi di sini berbau filsafat nih, jadi sorry aja. Enggak, soalnya ini kan kita membahas kenyataan Iya. politik, Iya. kenyataan yang ada, Iya. tapi sebetulnya kesemuanya ini tuh ada ditarik kepada pemikiran-pemikiran yang melandasinya, kan kayak gitu kan. Tapi 5 hal yang kita bicarakan tadi, Pak, hakikatnya bisa kita sederhanakan. Berburu kedamaian semua. Berburu kedamaian semu, padahal sudah ada kemudian ya. Yang hakiki. Yang hakiki. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Irji'i Ila rohil mardi. Gitu, mestinya. Itu bukan semu. Kan Apa indikatornya? Ada dalam ketenangan kalbu dan ketenangan berpikir, sehingga wajahnya selalu tenang. Gitu. Bercahaya. Gitu. memancarkan cahaya. Iya. Kadang-kadang nggak tahu loh. Nah, Jadi bukan karena materi, bukan karena kaya, betul. dengan tas yang branded dari Iya. mana yang harganya miliaran, dengan mobil yang miliaran, enggak, bukan itu. Iya. Tapi karena kita ketundukan kepada metafisik, kepada Tuhan, nah itu akan memancarkan itu tadi kedamaian. Itu dalam saya jadi ingat dalam alam ini ya. Omar di situ menunjukkan tentang transaksi yang dilakukan antara manusia Dengan Allah. Sang Pencipta. Iya, hal tijaratan dan tabur. Hal ada hukum minat tijarah. Itu pertanyaan. Maukah kamu aku kasih tahu kamu tentang transaksi yang menguntungkan? Hal ada hukum minat tijarah, gitu kan? Tahu kok? Maksudnya itu. Jadi bahasanya yang seringkali kita pakai gunakan secara ini kan, kejar akhiratmu, duniamu akan diurus. Akan mengikut. Akan mengikut. Jadi Itu kejar. ternyata hal adul minat tijarah ada 9 musnul. Ada 9 item. Oke. Nah, 9 item tadi, yang 5 hal tadi dia kasih dulu. Semuanya ya. Iya, itu yang aku suruh catat cuma 4. Saya masukin ke 5 tadi. Anda tidak boleh berburu tata-hata dan kepuasan biologi semata gitu loh. Tapi Anda mesti masuk ke dalam apa yang disebut dengan itu. Anda punya sikap konsisten dan komitmen pada kebenaran dalam kebenaran. Yang usul bilang tadi sebagai the real truth gitu loh.
Anda harus komitmen tuh pada the real truth tadi. Itu kunci pertama tuh. Dan Anda menjalankan komitmen itu dalam sikap yang konsisten gitu. Tidak dan selalu berbuat baik kepada orang, mengeluarkan zakat, dan seterusnya. Dan seterusnya sampai tetap hormat pada orang tua, berkata-kata yang baik, melawan kejahatan dengan tapi kalau disebut dengan melawan kejahatan dengan kebaikan, kejahatan yang bagaimana kita dengan kebaikan? Nah, itu jadi kita sebetulnya kalau di Islam itu banyak sekali ayat-ayat yang hukumnya itu kisos. Iya. Jadi kalau kan ada yang orang berikan kalau pipi kiri ditampar, berikan pipi kanan. Enggak. Itu enggak ada. Enggak boleh. Enggak fair. Enggak fair. Iya. Tahu enggak beritanya, Pak? Panggilannya. Ya ayyuhalladzina amanu qisas. Itu sebelum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Perintahnya adalah ya ayyuhalladzina amanu qisas. Tapi kisah yang bagaimana? Gitu. Jadi artinya di situ dihubungkan dengan posisi transaksi, interaksi. Jadi transaksi interaksi bukan sembarangan gitu. Saya tidak sedang memprovokasi sesuatu. Saya cuma ingin mengatakan mari kita hidup berdamai. Saya hormati Anda dalam keyakinan Anda, saya hormati Anda dalam kepemikiran Anda, saya hormati Anda dengan perilaku Anda. Amal Anda, amal saya kan begitu. Ya nggak? Keyakinan saya, keyakinan Anda, keyakinan Anda. Saya tidak akan mengganggu satu sama lain. Tapi kita hidup saling menghormati, berdampingan dalam jalur masing-masing karena kita bersaudara dalam bangsa dan tanah air. Sehingga kita saling berbagi dan peduli, gitu. Caring, sharing, forgiving, kalimatnya begitu. Caring, sharing, forgiving. Nah. Itulah sebenarnya menjawab yang 5 hal tadi. Jadi kata kunci asal muasal ketika kita bicara Bhinneka Tunggal Ika itu tidak sekedar pada kata-kata. Ini di 10 tahun terakhir Anda selalu bicara saya Pancasila, saya Bhinneka Tunggal Ika. Tapi dalam praktek Anda tidak pernah caring, Anda tidak pernah sharing, Anda tidak pernah forgiving. Yang terjadi Anda malah melakukan desepsi. Itu benar nggak? Ya itulah yang terjadi kan gitu. Jadi cuma simbolik ya, jadi agama dijadikan simbolik untuk justru menjatuhkan lawan. Jadi kenapa ini saya ajak Kusnul bicara begini gitu ya? Karena pada hakikatnya saya bilang begini, kalau Prabowo Subianto lagi-lagi tidak mampu menunjukkan caring side forgiving-nya, maka dia tidak akan pernah melakukan rekonsiliasi dan dia tidak akan melakukan rehabilitasi atas kerusakan yang pernah terjadi selama 10 tahun. That's okay. Prahara Bangsa menyatakan 10 tahun terjadi kerusakan. Prahara, buku-buku saya, Prahara Bangsa. Maka yang harus dilakukan Prabowo adalah rekonstruksi dan rehabilitasi. Kalimat rekonstruksi hanya bisa terjadi ketika Anda melakukan dekon. Ada konstruksi, dekonstruksi, rekonstruksi. Kan struktur berpikirnya begitu. Pengertian rekonstruksi itu bukan cuma sekedar pada fungsional, tapi termasuk pada kata-kata struktural, fundamental. Maka kita barang waktu itu bagaimana menyelesaikan masa lalu. Kayaknya penguji ikut bikin. Kita bikin lembaga yang namanya Truth and Reconciliation. Tapi akhirnya kan berantakan. Jadi tipikal rekonstruksi, rehabilitasi dan repatriasi. Itu ya, hal formatnya begitu. Sesungguhnya menjadi tugas seorang pemimpin ketika dia menyandang mandatory constitutional tentang keadilan. Kalau dia bicaranya mandatory konstitusional berbasis keadilan, maka yang 5 hal tadi tidak boleh terjadi. Yang 5 hal tadi itu yang kita sebut-sebut itu tidak boleh terjadi. Apa poinnya? Negara tidak boleh menganut, menerapkan kebijakan dan terus-menerus tergulung dalam sistem riba. Itu kata kunci asal muasalnya. Soalnya, tapi kan itu menjadi sumber utama dari liberal. Nah, saya terus dibantah oleh banyak orang. Hampir 99% membantah saya. Mereka berkata, pertanyaannya, Bang, tolong tunjukkan pada kami negara mana yang tidak berutang. Saya dalam hati tersenyum, tapi sekaligus maaf ya, saya jawab kali sini, kalian bego. Kalau itu pertanyaan kalian bego. Kenapa? Karena ada true mechanism yang sudah sejak 1995 tanpa utang. Dari dulu kita terus sejahtera. Kenapa? Karena hutang itu adalah pintu masuk Anda didikte. Pintu masuk di mana Anda mengalami 7I. Mereka selalu kayak gitu. Itu juga sama ya dengan mengatakan bahwa demokrasi barat dan sebagainya. Kalau kita bicara tentang Islam misalnya,
tunjukkan dong negara Islam ya kan, kita balik lagi ke zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, pasti diketahui. Pasti terus balik lagi ke sana. Daripada kita balik ke 350 tahun sebelum Masehi, zaman Plato, zaman Aristoteles, kan sama aja. Anda hari ini juga mempelajari Aristoteles, mencari Plato, mempelajari Plato, Aristoteles, Socrates, ya kan? Pericles dan sebagainya 350 tahun sebelum Masehi, kemudian tahun 350, ya sama aja. Jadi kan tinggal Anda mau masuk di sejarah mana di dalam kita melihat. Nah, karena khususnya tahu, kayak gitu. karena khususnya masukin dalam perspektif sejarah, saya sebut di 53 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, modalnya cuma 3 usul setelah berhijrah. Modal sosial, modal politik, modal ekonomi. Modal sosialnya terbukti bagaimana Muhajirin Ansor duduk bareng, berhasil. Dan berhasil menyingkirkan Dan Yahudi. gak cuma Muhajirin Ansor Bukan. Kan kemudian dengan Madinah itu kan. Iya, itu di Madinah maksud saya. Enggak, deket Madinah maksudnya. Piagam Madinah. Piagam Madinah itu kan kelompok yang lain juga ada. Itu yang saya mau bilang. Jadi Muhajirin Ansor ini mengakui keberadaan Yahudi. Ya. Bersanding tapi tidak bertanding. Enggak, bersanding. Bersanding tapi tidak bertanding. Gitu ya. Oke. Jadi itu modal sosial. Dia harus taat kepada Rasulullah. Iya, itu modal sosial. Modal sosial ini melahirkan modal politik. Karena itu didirikanlah masjid. Bukti bahwa modal politik itu kokoh, dua Husnul. Didirikannya masjid dengan segala fungsinya, dengan multifunctionnya, gitu ya. Lalu didirikannya pasar. Jadi tidak ada pasar yang bisa didirikan tanpa kekuasaan, tanpa kedaulatan. Tidak mungkin. Apakah kekuasaan formal atau kekuasaan informal? Apakah kekuasaan legal atau kekuasaan ilegal? Pada akhirnya pasar didirikan karena kekuasaan legal dan kekuasaan ilegal. Karena kekuasaan formal dan kekuasaan informal. Pasar narkoba itu adalah kekuasaan yang dibangun berbasis pada kekuasaan ilegal dan informal. Gitu ya, dan terstruktur rapi. Begitu juga namanya ketika bicara tentang tabung tiga gas itu. Pada kali di dalam sama, itu ada kekuasaan formal dan kekuasaan informal, ada kekuasaan legal, ada kekuasaan ilegal. Jadi tidak boleh kita tutup mata dalam melihatnya seperti itu gitu. Artinya sekali lagi, modal sosial dia bisa bergerak kedua sisi. Dia munculnya kekuasaan legal dan kekuasaan ilegal atau kekuasaan formal. Tinggal kita lihat di situ. Itu yang kedua. Tahu yang ketiga, Pak? Modal ekonomi. Modal sosial, modal politik. Kenapa? Ada dua tindakan yang paling nyata. Yang paling nyata adalah modal didirikannya pasar dan berikutnya dibenarkannya transaksi air antara Utsman bin Affan dengan Yahudi. Dari tiga komponen ini apa kata kuncinya? Husnul? Mata uang, dinar, dirham, Husnul. Apa kata kunci dari dinar dirham ini? Kata kuncinya adalah dia menggunakan uang dinar Roma. Karena berseberangan dengan Persia. Saat itu kan memang Roma yang sedang bicara Roma. Arum tuh Gulamul Arum. Dan waktu itu ya Roma kan yang didekatkan pada ajaran Islam itu kemudian Roma. Nah, saya ingin mengatakan pada Husnul, 5 masalah ini terselesaikan kalau kita bisa memperbaiki 3 hal. Modal sosial kita perbaiki, modal politik kita perbaiki, modal ekonomi kita perbaiki. Jadi ringkasnya begitu. Ada nggak konsepnya? Ada. Bagaimana memperbaiki modal sosial, bagaimana memperbaiki modal politik, bagaimana memperbaiki modal ekonomi, sehingga bangsa ini mencapai misinya, yakni tadi melindungi, mencerdaskan, menyejahterakan, dan membangun rasa keadilan dalam jangka panjang. Gitu. Memang ad hoc saja. Iya, bukan ad hoc. Jadi keadilan yang hakiki. Iya. Karena menarik. Jadi kalau ini agak berbeda bagi yang punya latar belakang political science. Kalau kita bahas tentang modal kapital, modal sosial, anak bikin kayak gitu ya, itu lebih hanya karena bagaimana strategi pemenangan pemilu. Tapi kalau di dalam konteks yang kita bahas hari ini itu adalah bagaimana kita membangun negara ya. Jadi modal kapital, modal sosial. Salah satu yang menarik waktu itu di Australia, Bang, itu pada saat Telkom mau dijual, itu semua pengkritik ya, scholars dan aktivis itu ngamuk kayak gitu ya. Dia bilang nggak bisa, ini waktu itu John Howard
Perdana Menterinya mau menjual Telkom, Telkom itu milik negara, jadi mau dijual, dan dia mengatakan bahwa sepertiga hasil jualnya itu akan diberikan untuk membangun environment, lingkungan di Australia. Tapi mereka nggak mau. Kenapa? Karena ini adalah modal kapital bagi bangsa Australia, gitu ya, negara Australia di dalam konteks ini. Nah, dari kita malah punya semuanya yang sebetulnya itu modal kapital negara, ekstraktivisme resources, semua yang namanya ya, sumber daya alam, SDA-nya kita dijual, diberikan. Jadi kita sudah kehilangan cukup besar. Ada dua contoh yang bisa diambil dari Australia. Pada perang Irak, media yang beroperasi itu 3, CNN, BBC, dan ABC Australia. Ya. Dalam perjalanan, ABC tidak mau mengambil leadingnya CNN. Kenapa? Karena ABC menyatakan CNN tidak fair. Pulang ke Sydney, digugat ABC. Karena ABC itu publik. Dengan mudah ABC menjawab, bagaimana mungkin kami mengikuti CNN dan BBC, padahal kami harus bertanggung jawab kepada publik. Gitu. Karena ABC-nya Australia itu publik. Karena mereka melihat CNN dan BBC tidak fair waktu melakukan pemberitaan serangan menyerang Irak. Oke, itu yang pertama. Makanya Australia punya kebijakan oil for food. Iya. Jadi dia beli minyaknya Dari Irak. Untuk Irak beli makanan, Oke. pangan, Oke. gandum ya. Oke. Itu yang satu, saya catatan. Ada catatan penting yang bikin heboh juga di Australia. Apa itu? Ketika Qantas mau melakukan investasi dan sudah mau dibeli oleh SQ. Nah ternyata privatisasi, kalau kita bilang investasi privatisasi itu ya, dengan mengambil konsep kemitraan strategis, partnership strategik, kemitraan strategis, tidak melakukan dengan pasar modal tapi melakukan strategis. Apa yang terjadi, Sur? Berbagai partai melakukan penolakan. Tapi apa yang terjadi berikutnya? Dibuktikan bahwa SQ melakukan penyuapan terhadap sejumlah petinggi. Iya betul. Iya betul. Maka batallah Qantas dibeli oleh SQ. Itu menarik, Gus Nur. Menarik. Artinya di situ saya melihat pabriknya punya integritas ditunjukkan oleh ABC, gitu ya. Tapi kemudian juga sejumlah partai politik yang punya integritas dalam menghadapi serangan modal. Gitu, Snul. Jadi sikap politik militer punya sikap, dalam politik moneter militer politik punya sikap, dalam konstruksi keuangan sebagai serangan politik keuangan politik juga punya sikap. Apa poinnya? Poinnya adalah harga diri bangsa. Jadi 5 masalah yang tadi kita pergi awal pembicaraan kita, pada hakikatnya berujung pada integritas satu bangsa. Apa poinnya? Nah, apa poinnya? Pendidikan. Suka tidak suka karena khusus pendidikan dari Sydney, gitu ya. Suka tidak suka, khusus diajarkan tentang kejujuran akademik. Khusus diajarkan tentang kejujuran akademik. Kejujuran akademik itu bermula dari yang namanya usia 0 sampai dengan 5, 5 sampai dengan 15, 15 sampai dengan 25. Itu ditentukan awal, 25 sampai dengan 40, baru kemudian ada terjun ke masyarakat untuk menunjukkan that we have integrity on honesty basis. On honesty basis itu loh. Kalau parentingnya dalam konteks Islam sendiri ya, itu kan 7 tahun, 14 tahun, 21 tahun dalam konteks itu lagi-lagi juga begitu. Bagaimana sama juga, cuma dipraktekkan atau tidak. Atau negara hadir atau tidak. Nah, disitulah balik lagi ke dalam konstruksi tadi. Satu negara akan hancur berantakan, satu masyarakat akan sakit terus-menerus, tersesat sakit terus-menerus jika dia tidak menyelesaikan akar masalah. Di mana itu? Di pendidikan. Nah, sementara pendidikan ada 4, sebentar supaya kita tidak salah. Pendidikan itu ada 4 lembaga. Yang pertama pemerintahan, karena dia memberikan contoh lewat tindakan dan kebijakan. Dia memberi contoh lewat tindakan dan kebijakan, lewat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atas kebijakan. Termasuk anggaran di situ. Oke, pemerintah. Yang kedua adalah lembaga pendidikan formal.
Yang kedua ini lembaga pendidikan formal. Artinya poinnya adalah dosen, guru, dan kurikulum. Oke, yang kedua. Yang ketiga adalah lembaga media sosial, lembaga masjid, gereja, apalagi kelembagaan masyarakat. Kelembagaan masyarakat. Itu melakukan pendidikan dengan benar. Di situ ya. Media sosial, media formal, gereja, masjid, pura, gitu ya. Semuanya di situ. Nah, yang terakhir keluarga. Yang penting. Nah, keluarga luruhnya. Iya, keluarga hancurnya negara. Gitu. Itu tesisnya. Gitu. Jadi artinya kalau kita mau mengatasi sakitnya masyarakat sekarang, karena kita tadi punya 5 masalah besar, suka tidak suka, setuju tidak setuju adalah pendidikan. Karena pendidikan statusnya long term, maka kita ambil jangka pendek. Orang kadang-kadang bang, maunya kan di pendidikan itu dia mau instan. Padahal nggak ada pendidikan yang instan. Nah, ketika Husnul bilang tidak instan, maka yang terdekat dengan mata kita untuk memberikan pendidikan terbaik adalah keteladanan pemerintah. Means yang butir pertama tadi, maka lahirkan kebijakan yang baik. Tunjukkan perilaku aparat hukum yang baik. Gitu loh contohnya. Taat pada hukum. Nah, gitu loh. Jadi kata kuncinya adalah tidak korupsi. Nah, itu harus, makanya kita bilang tadi. Jadi taat hukum ya tidak korupsi. Ada 3 hal di sini, Husnul. Jadi pertama tadi bagaimana Anda menunjukkan keteladanan. Yang kedua bagaimana Anda tadi bersikap Ya, itu ukuran-ukuran tadi. Imadi Mangun Kaso Tubuh yang Dayani gitu. Sebenarnya kalau pakai gaya matahan dia tambah lagi 8 karsa kepemimpinan gitu, kalau pakai Ahmad Dahlan gitu. Tapi saya mengatakan nggak usah kita bicara tentang 8 dulu. Kita bicara tentang pendidikan depan mata yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memperbaiki sakitnya masyarakat. Itu sangat tergantung pada Anda. Anda berbuat benar, maka Anda sedang memperbaiki masyarakat yang sakit, sedang menyembuhkan masyarakat yang sakit. Kalau Anda tidak berbuat tadi yang benar, maka Anda menambah parah sakitnya masyarakat. Gitu terus. Jadi kalau kita lihat aja rata-rata pendidikan di Indonesia cuma SMP semester 1. Ya, terus kemudian seringkali kita selalu yang dulu menteri-menteri selalu di setiap kali menteri-menteri datang itu selalu mengatakan kita harus membangun kurikulum yang untuk lapangan kerja, jadi buruh kayak gitu kan. Buruhnya mau jadi driver Gojek saja atau bagaimana sebetulnya peran dari pendidikan tidak cuma sekedar mencari pekerjaan, tapi sebetulnya bagaimana cara berpikir rakyat sehingga dia bisa mandiri, dia bisa berdaulat, dia bisa mengekspresikan dan sebagainya seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini kadang-kadang sekarang kan dengan banyak narasi-narasi dari wakil menteri kayak gitu ya, yang perempuan dari Cina, dari kampus yang dianggap ternama nomor 3 di dunia atau whatever lah, itu yang seperti itu sepertinya. Lalu sebetulnya kita banyak sekali sebetulnya dari dalam negeri sendiri yang itu bisa memberikan kontribusi untuk memperbaiki pendidikan. Logikanya begini, Ustaz. Kalau mereka tetap ranking pertama dalam dunia pendidikan di dunia, kenapa masyarakat sakit? Ya kan? Itu sama aja. Mau Harvard, mau Stanford, mau MIT, Cambridge, Oxford. Ya. Tapi kan kita juga lihat, jadi kalau dilihat misalnya akhirnya kan survei menunjukkan bahwa orang Indonesia itu generous, dermawan. Ya, itu konsep sedekah sebetulnya di dalam konteks. Sedekah, karena sedekah itu salah satu pintu dari rezeki kita kayak gitu ya. Jadi bukan materialisme itu tadi, tapi kebahagiaan yang dari kolbu itu tadi ya, yang di dalam konteks pendidikan. Tapi bukan berarti kemudian negara tidak hadir untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, nanti kayak misalnya sekarang kritik pilihannya makan gratis atau pendidikan gratis. Ya memang susah memilih, tapi sebetulnya terus kemudian juga ada nih, ini Bang Nur sini gimana? Katanya nanti Basnas zakat akan dibebani untuk memberikan makan gratis. Persoalannya kalau zakat itu penerimanya udah jelas, nggak boleh sembarangan. Mustahiknya. Iya, ada 8 kelompok yang harus. Jadi kalau sekolah kan ada yang kaya, ada yang tidak kaya, dia bukan berhak untuk menerima makan dari zakat
itu dan sebagainya kayak gitu, itu perlu difahami. Kadang-kadang kan bagus kan kalau zakat dipakai untuk makan gratis gitu ini. Lalu itu negara lebih baik itu IKN ditutup untuk kemudian dananya dipakai untuk makan. Bisa sadar ya kalau IKN salah ya? Oh iya bagus. Loh, kalau Kita gitu- sudah ngomong dari kapan-kapan. Ya, tapi kalau begitu naskah akademiknya gimana tuh? Emang ada. Ada harus dua. Tapi naskah menurut saya naskah akademiknya naskah. Kan ini banyak sekali yang namanya Naskah konstitusi aja nggak ada naskah akademiknya. Iya, ada tapi naskah akademiknya naskah akademik. Liberalisme. Nggak perlu keluar. Iya kan di dalam konteks kita tunduk taat patuh waktu itu kan ada transaksi. IKN itu nunjukin masyarakat sakit kok. Poinnya. Dan udah kita kasih tahu sudah Berkali-kali. yang sakit. Iya. Iya, satu orang yang sakit. Dan kita menjadi PO Iya. untuk mengikuti keinginannya, Sakitnya. sakitnya dia. Jadi banyak hal Bang ya kalau kita lihat seperti itu kita harus waspada. Amin. Ya kan? Insya Allah. Harus waspada bagaimana isu pendidikan kita, bagaimana isu kesehatan kita, bagaimana isu negara harus membuka lapangan kerja untuk anak bangsanya sendiri. Jadi memihaki anak bangsa itu jadi sangat penting posisinya. Jadi menjadi pejabat jangan celometan atau memberikan statement yang ngawur. Ya kan? Karena dari statement itulah Anda itu kan dulu ada menteri yang mengatakan, oh iya kalau kita tidak mengundang TKA dari Cina, apa Anda bisa menggantikan? Itu tugasmu. Bisa atau tidak bisa, kan dia dibayar untuk mikirin gimana rakyatnya harus bisa dapat lapangan kerja. Saya sampai pada level itu ya. Kalau nggak mau bayar pajak keluar, apa bisa menggantikan itu merendahkan bangsa sendiri loh. Menghinakan. Bukan Menghinakan bangsa memihaki sendiri. bangsa Iya, sendiri. menghinakan bangsa sendiri. Menghina. Itu tidak layak, tidak Itu patut sebetulnya menjadi pejabat dalam publik. konstitusi masuk di yang perbuatan tercela itu. Iya, nggak boleh itu pasal 8. Pasal 8 ayat 2. Iya. Bahwa ada pihak-pihak melakukan perbuatan tercela. Tapi saya terus bagaimana mengatasi atau menyembuhkan masyarakat yang sedang sakit gitu ya. Jadi tadi keteladanan, yang kedua aparat penegak hukum gitu ya. Aparat penegak hukum. Yang ketiga, ini berkaitan yang sudah bilang, alokasi anggaran. Oke. Di mana anggaran mengatasi pengangguran. Ulang, bagaimana anggaran mengatasi pengangguran sehingga mengatasi kemiskinan. Gitu. Ya. Jadi yang ketiga itu bagaimana alokasi anggaran mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Mereka dulu bicaranya di era SBY, saya ingat betul ini konsepnya Rizal dan kawan teman-teman yang waktu itu termasuk saya, yang disebut dengan pro job. Gitu ya, pro job, Pro growth orang miskin, pro pekerjaan dan pro growth. Nah, jadi ada 3, pro job, pro growth. Sebagai aplikasi dari inclusive growth, gitu kan? Pertumbuhan inklusif gitu ya. Oleh kemudian istilah itu di bawah Joko Widodo hilang. Karena itu kita masih menjadi BO. Waktu itu yang diperkenalkan oleh Bank Dunia dengan istilah inclusive growth, kita ikut-ikutan menjadi BO. Padahal sesungguhnya kata kuncinya adalah bagaimana kita memperbaiki kebijakan fiat money. Bagaimana kita memperbaiki kebijakan riba. Bagaimana kita memperbaiki kebijakan anggaran tidak dalam basis penghisapan, tidak dalam basis yang namanya penjajahan ya itu ya. Iya, dan tidak dalam basis menempatkan masyarakat sebagai objek, tapi masyarakat sebagai subjek. Jadi tadi soal bagaimana keteladanan, soal bagaimana aparat hukum, bagaimana soal alokasi anggaran. Yang keempat di sini kebijakannya, gitu ya, harus dibangun yang namanya kerjasama masyarakat dalam rangka, kalau kita bilang civil society, harus dibangun kerjasama masyarakat dalam rangka bersama-sama dengan pemerintah mengatasi problem-problem. Jadi kalau dulu ada cerita Itu yang kolaborasi. konsep Cuma kolaborasinya bukan dengan DPR ya, bukan. dengan masyarakat. Karena Iya. target grupnya pemerintah adalah warga negara dan masyarakat itu. Teorinya teori siklikal. Siklikalnya adalah karena sumber kedaulatan dari rakyat, maka kedaulatan rakyat dijalankan bagi rakyat, gitu loh. Kalimatnya untuk rakyat. kalimat. Demonstratos. Nah, tapi ada tetapinya, bukan cuma sekedar bicara dalam rangka demonstrasinya, tapi dalam hak-hak dasarnya. Jadi hak-hak dasar masyarakat dipenuhi. Apa poinnya?
Poinnya adalah Anda tidak mengkomersialkan hajat hidup orang banyak. Jadi bukan privatization. Iya. Dijual dan Nggak bisa. dicaratin, ya. Iya, nggak boleh. Tapi dulu kalau kebijakan pakto zaman Orde Baru dulu sama nggak dengan yang model sekarang? Nah, cerita Pak Nov dan Pakto itu sebenarnya asal muasal kelanjutan dari deregulasi, debirokratisasi. Ya, itu yang sebelumnya disebut oleh Bang Rosi sebagai Thatcherite dan Reaganite. Yeah. Dan itu sebenarnya konsepnya itu konsep dari Chicago Boys Yeah, misalnya. yeah. Jadi kalau awal Orde Baru itu mafia Berkeley, itu cuma untuk Indonesia saja. Kalau Yeah. mafia Berkeley itu Yeah. itu orang-orang ekonomi yang kuliahnya di Chicago. Berkeley dulu, Yeah. yang mafia Berkeley. Yeah. Tapi kalau ini pemikiran-pemikiran yang dikembangkan di Chicago tapi untuk global kayak gitu. Jadi Thatcherite, Reaganite, privatization, deregulasi, debirokratisasi, dan sebagainya yang kayak gitu. Walaupun lucu dulu yang universitas BHMN gitu ya, 7 universitas waktu itu mengatakan bahwa deregulasi, otonomi dan sebagainya itu sesuatu yang tidak bisa. Tidak, dia nggak tahu bahwa itu ada konsep liberal. Itu ada ilmunya, itu ada konsepnya, itu 80-an yang kita kenal dengan Thatcherite dan Reaganite. Saya ingat saya masih kuliah tahun 80-an. Sampai begini, sampai kalimat menarik. Waktu itu pun dari baca raka. Saya bingung mulai cara pemerintah berpikir deregulasi dan debirokratisasi katanya. Yang harus dilakukan oleh pemerintah bukan deregulasi dan debirokratisasi. Karena pada akhirnya peran pemerintah tidak bisa diserahkan ke korporasi. Yang harus dilakukan adalah re-regulasi sehingga tatanan kebijakan dengan tindakan menjadi konsisten dan dalam rangka memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Oh, itu tahun itu aja kita sudah kritis kayak gitu. Maka muncul pertanyaan, keluarga kecil sehat bahagia atau keluarga bahagia? Kayak keluarga bahagia. Jumlah kecil kan gitu kan, keluarga kecil kan gitu. Keluarga kecil, norma NKKBS, norma keluarga kecil sehat bahagia sejahtera NKKBS. Mestinya dibalik dong. Norma bahagia sejahtera untuk keluarga, keluarganya boleh kecil, boleh besar kan relatif. Apalagi kalau ini kan ketakutan dengan teori apa itu yang pangan itu demografi dan pangan. Malthus ya? Iya, Robert Malthus yang katanya pangan ini tidak mencukupi. Scarcity, ini basisnya dari scarcity. Padahal dari zaman dulu sampai sekarang tetapnya juga mencukupkan. Kan ada rezeki anak, rezeki istri, rezeki menikah, rezeki semuanya ada rezekinya. Cuma kan kita nggak percaya. Jangankan engkau manusia, semut pun dan burung pun berikan rezeki. Rezeki rutin, rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka, rezeki dari banyaknya usaha, dari banyaknya anak, dari perkawinan, istri dan sebagainya seperti itu. Nah, makanya balik lagi ya, kalau kita diciptakan Tuhan untuk ibadah, kita diciptakan Tuhan untuk mengikuti aturan-aturan Tuhan, sebetulnya ya kita bisa bahagia nggak di dunia? Kalau kan negara. Jadi kalau saya mau bilang sama Husnul sebagai penutup ya Husnul ya, menyembuhkan masyarakat yang sakit ini gitu ya. Ini sebenarnya enggak, karena sudah ada perjanjian sucinya, yakni Undang-Undang Dasar NKRI 1945, bukan Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang pada akhirnya Undang-Undang Dasar 2002 kata kunci pertama. Itu artinya Prabowo Subianto dan rejimnya sekarang gitu ya harus mengembalikan segala sesuatu pada perjanjian suci itu. Tapi kan termasuk katanya partainya dulu salah satu prinsipnya juga akan kembali ke Undang-Undang Dasar 45, masih nggak? Itu urusan internal partai dia deh. Oh, oke. Tapi ini kita bicara eksternalnya. Negara ya. Sekarang dia berada di rezim. Di depan mata dia ada dua masalah. Ada persoalan IKN yang sudah tidak ada dananya dan itu berarti mangkrak. Sudah jelas-jelas disebut Sri Mulyani sudah tidak bilang. Dan itu berarti terbuang uang 400 sekian triliun, gitu ya. Itu berarti kan rusaknya lingkungan itu yang hutan immaterial unaccountable, immaterial unaccountable. Dan berikutnya kita selesaikan berbagai utang juga banyak ternyata. Iya. Banyak pengusaha-pengusaha yang
pengusaha kerikil, pengusaha macam-macam yang belum dibayar. Dari persoalan IKN muncul masalah bagaimana menihilkan intervensi, invasi, infiltrasi, interferensi kalangan korporasi. Para bandar-bandar itu. Artinya memang harus dipilah-pilah mana wilayah usaha, mana wilayah politik. Apa kata Krugman? Saya ingat betul karena saya kebetulan saya mengikuti Krugman sejak dia mengkritiki kebijakan ekonomi internasional. Apa kata Krugman? Bagaimanapun mengelola pemerintah itu berbeda dengan mengelola korporasi katanya. Ketika Anda masuki ke dalam tadi Reagan dan Thatcherite, maka Anda sudah menyamakan. Maka ketika digunakan istilah subsidi salah sasaran, subsidi tidak tepat sasaran, gitu ya, Anda sesungguhnya sudah masuk ke dalam cara-cara berpikir korporasi. Itu kenapa? Untung rugi. Iya, karena Anda sudah berpikir korporasi. Lalu di situ, tapi sekarang dalam kondisi sudah kemajuan teknologi, Anda harus tetap lakukan efisien. Ada perbedaan dalam melihat penggunaan teknologi dalam pengelolaan pemerintahan dengan persoalan pembiayaan. Beda benar-benar dong. Iya, betul. Gimana sih Anda sudah mencampur adukan kayak gitu-gitu? Nah, saya mengatakan pada pemirsa IC The Show bahwa sembuhnya masyarakat dari kesakitan seperti ini bukan pada sekedar pada persoalan makin diserangnya masyarakat dengan teknologi, bahwa mereka diserang sampai dengan rumah, sampai dengan di kamar tidur. Jadi Sudah kayak family planning program Yes. itu langsung masuk ke kamar tidur. Tidur. Dan itu artinya family war. Family war. Iya, Itu udah family war. Sudah Orang masuk itu. sudah. Nah, itulah Australia melarang anak-anak berusia di bawah 16 tahun bermain media sosial. Satu-satunya di dunia. Dan kemudian negara di Skandinavia mengembalikan peranan anak-anak menulis tangan. Di kelas saya itu kalau komputer kayak gini saya suruh tutup komputernya. Gitu. HP masuk tas. Minggu depan Anda harus bawa buku dan pulpen. Tapi saya nggak mau pulpennya yang cedik-cedik. Jadi pulpennya yang kayak gini. Iya. Jadi nggak cedik-cedik. Terus soalnya kan dan dengerin cedik di sini cedik. Ribut. Ribut kayak gitu. Oke. Ya, Jadi tadi itu ya. Tapi sebetulnya kan itu ilmu mendidik. Iya. Sebenarnya bukan itu mendidik untuk respect and appreciate each other. Iya. Jadi itu soft skill. Itu soft skill. Betul. Jadi soft skill yang pertama adalah bagaimana mengajarkan anak umur 0 sampai 5 dan 15 tahun untuk saling respect and appreciate each other. Nah, itu yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Apa poinnya? Pemerintah, siapapun pemimpinnya harus bisa menghormati dan menghargai rakyatnya. Bukan kemudian menjadikan mereka sebagai korban, sebagaimana kasus satu LPG 3 kg. Bagaimana kasus pagar? Bagaimana subsidi macam-macam subsidi ini. Termasuk Minyak goreng ini itu. Katanya yang makan subsidi minyak gorengnya pengusaha. Dan BPKS utang. Badan Pengelola Kelapa Sawit itu. Dari konstruksi seperti ini, bagaimana kita menyembuhkan yang sakit itu, lagi-lagi terpulang pada inner value dan inner motive para pejabat. Saya pernah bilang pada Prabowo Subianto, adalah tidak layak seorang pejabat pemerintah menikmati kemewahan di atas penderitaan. Kenapa? Apa yang disebut dengan penderitaan? Sekarang ini masyarakat per kapita menanggung beban utang 27 juta sampai dengan 30. Gitu sudah melihat. Tapi lucu Bang, mereka juga menggunakan yang media sosial untuk pencitraan juga. Beberapa menteri saya lihat beberapa hari ini wakil menteri naik kereta. Berapa lama dia bisa itu? Ada, maksudnya itu pencitraan kayak gitu loh. Kalau saya kayak gitu kita nggak adem pahit. Gitu. Iya. That's not the real yang kita butuhkan di dalam konteks itu. Kalau Anda perdagangan, Anda itu menjual menjual barang-barang Indonesia keluar, atau Anda kemudian menjadi pasar, kita menjadi pasar barang-barang luar kayak gitu ya. Kalau Anda menteri dalam negeri, apa yang Anda lakukan? Karena di dalam Kementerian Dalam Negeri itu menurut saya itu sarang dari korupsi yang luar biasa itu di dalam konteks itu sarangnya salah satunya di Kementerian Dalam Negeri. Gitu. Oke, jadi kalau mau menyembuhkan masyarakat,
kita yang pertama kali memang harus menyembuhkan para pejabat. Menyembuhkan sakit masyarakat sama dengan Makanya menyembuhkan pejabat. fungsi dari akademisi, fungsi dari intelektual mengkritisi rezim, Iya. baik polisinya maupun tingkah lakunya yang tidak pro kepada rakyat, yang tidak tunduk taat patuh kepada konstitusi, itu menjadi penting. Iya. Jadi kalau teman-teman netizen yang mendengarkan IC Trilso yang kadang-kadang misalnya ini, itu kan selalu mengatakan, jadi aja presiden ini. Urusannya bukan jadi presiden atau tidak, kita punya fungsi to kontrol Masing-masing. rezim. Iya. Sebagai warga negara, kita wajib, dan kita punya ilmu, Iya. walaupun sedikit, kita wajib yang namanya meluruskan apa-apa yang tidak lurus dari rezim yang berkuasa. Kayak gitu. Mereka lupa kalau kita lakukan pada hakikatnya adalah wujud dari caring, Caring. sharing, and forgiving Iya. terhadap kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai Gitu. ikhtiar untuk memperbaiki kehidupan bangsa dan negara. Boleh, kenapa? Dan itu malah Jangan nyinyir, jadi aja pejabat. Iya, kalau jadi scholars, Anda tahu, Anda diem aja, maka itu adalah selemah-lemahnya Iman. iman. Saya kira gitu. Ya, jadi pemirsa IC Trilso, terima kasih sudah rajin atau apa namanya, ya sabar di dalam mendengarkan kajian-kajian Iya. conversation to Iya. scholars, Bang Mersi, Dr. Ihsanuddin Mersi dan saya semuanya. Kalau salah kami mohon maaf. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One K1 TV1